Hari ini kita mau membandingkan dan mencari wireless microphone yang mana yang paling worth it untuk dibeli. Semua audio di video ini nggak bakal ada post processing sama sekali, ya paling dibalance sedikit aja volumenya biar semuanya rata. Kalau ada pergantian mic pasti bakal ditulis di sebelah kiri bawah layar. Jadi tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk ke mic pertama. Yang pertama Godox Magic X-T1. Ini suara dari microphone Godox Magic X-T1. Microphone ini harganya itu sekitar 1.799.000. Selling point dari mic ini adalah dia tuh compact banget. Lihat, dia cuma sekecil ini dan beratnya itu cuma 8 gram. Jadi kecil dan ringan banget. Dan kalau kita lagi pengen ringkes banget bawaannya, kita tuh bisa bawa receiver-nya doang. Karena transmitternya tuh disimpan di dalam receiver-nya itu. Kualitas suaranya silahkan dinilai sendiri. Menurutku sih oke banget. Kodeknya di 24 bit 48 kHz. Jadi sangat lebih dari cukup. Apalagi kalau untuk keperluan konten. Aku pernah bahas wireless microphone ini lebih lengkap di video yang ada di sini. Jadi silahkan cek di situ untuk video yang lebih detail. Tapi intinya semua aksesoris yang kita butuhin itu bakal kita dapetin di dalam box ini. Mulai dari perkabelan, windscreen, sampai berbagai macam kayak clip on. Tapi sejujurnya aku nggak terlalu sering pakai aksesoris-aksesoris yang dikasih kayak clip dan windscreen segala macam. Karena ketika di outdoor, cara favoritku pakai mikrofon ini adalah dibalik gini. Jadi mikrofonnya di dalam dan magnetnya di luar. Jadi kita menggunakan pakaian yang kita pakai untuk menghalangi angin mengenai mikrofon. Yang kelihatan ya berarti paling si magnet ini yang ada simbol Godox-nya. Yang sebenarnya kalau kita mau hilangin dan mau hitamin aja gitu ya bisa juga. Lalu seperti mikrofon kecil pada umumnya, dia kekurangannya itu nggak bisa dipasangin lav mic dan nggak ada internal recording. Karena ya kalau dipikir-pikir mau ditaruh di mana semua itu juga kan mikrofon aja sekecil banget begitu. Waktu aku ngepost Godox Magic X-T1 ini cukup banyak yang nanya gimana kalau dibandingin sama Holyland Lark M2. Jujur aku nggak pernah pakai si Holyland M2 jadi nggak bisa ngasih jawaban pasti bedanya gimana. Tapi kalau didengerin sekilas dari yang orang sering pakai, suaranya cukup mirip. Cuman si mikrofon Holyland sedikit lebih mahal dan ada fitur tambahan kayak bisa ganti gambar yang ada di transmitternya segala macam. Dia juga memakai sistem yang lebih tradisional ya, menggunakan charging case gitu. Jadi keduanya tuh sama-sama bagus sebenarnya. Cuman yang Godox ini ya lebih unik, lebih compact dan lebih murah. Berikutnya Ulanzi AM18. Ini suara dari mic Ulanzi AM18. Mic ini punya style yang lebih tradisional kalau kita bandingin sama Godox Magic X-T1 tadi, karena dia masih menggunakan charging case untuk menyimpan 2 transmitter dan 1 receivernya. Pastinya bersama aksesoris yang kita butuhin di dalam pouch ini. Dia harganya sekitar 1.650.000 gitu. Jadi sedikit lebih murah ya dibanding si mikrofon dari Godox tadi. Tapi walaupun dia lebih murah, dia punya beberapa kelebihan dibandingin si X-T1 tadi. Misalnya transmitter ini udah capable untuk dipasangin lavalier mic. Tapi karena pas beli kita nggak dapet lav mic, di tes ini kita nggak bakal pakai lav mic. Karena kalau kita tes dengan lav mic ada faktor tergantung lav mic apa yang dipakai juga kan yang menentukan suaranya bakal seperti apa. Jadi untuk mengurangi faktor-faktor eksternal kayak gitu kita tes tanpa lav mic ya. Ulanzi AM18 ini juga udah ada internal recording dan ada fitur noise reduction. Jadi kalau lagi nge-shoot di tempat yang agak berisik dan agak males ngotak-ngatik di post pro ya bisa pakai fitur itu. Beberapa kekurangan mic ini seperti yang dilihat dia ditaruh di kerah, nggak di dada karena dia nggak ada magnetnya. Jadi kita nempelnya dengan sistem clip-on biasa. Terus ukurannya juga termasuk yang cukup gede ya, transmitter dan receivernya. Tapi ringan, jadi cuman bentuknya aja gede. Kalau dibilang berat, enggak. Lalu kodeknya tuh mentok di 16-bit instead of 24-bit. Yang cukup berasa kalau kita dengerin dengan sound system dan ruangan yang proper. Tapi sebenarnya kalau kita produksi untuk sosial media, yang paling didengerin di speaker HP yang sekecil ini, ya sejujurnya menurutku nggak terlalu berasa. Mungkin tergantung HP-nya juga, tapi nggak sesignifikan itu kalau menurutku ya. Berikutnya DJI Wireless Mic. Ini suara dari DJI Wireless Mic. Ini microphone yang kita sering banget lihat pastinya ya, karena banyak banget yang pakai. Dan cukup wajar, karena DJI ini bukan yang pertama, tapi dia tuh salah satu yang pertama kali mempopulerkan microphone dengan sistem charging case ini. Lalu suaranya bagus, dan untuk ukuran suara yang bagus itu, microphone ini tuh kecil banget baik transmitter maupun receivernya. Makanya nggak heran waktu microphone ini yang pertama kali keluar, dia tuh populer banget. Karena selain microphone yang ada di transmitternya ini bagus, dia kan ukurannya nggak terlalu gede. Jadi ketika orang pakai tanpa lav mic, jadi langsung digantung transmitternya gini di bajunya, itu tuh nggak narik-narik bajunya. Nggak kayak microphone wireless warna biru yang sempet populer banget dulu tuh ya. Ya itu agak lucu sih, gede banget dipakai di baju tuh, apalagi kalau kaos tuh benar-benar narik banget ke bawah gitu ya. Ya makanya nggak heran microphone ini tuh populer banget, bahkan sampai sekarang. Ya menurutku ini masih salah satu microphone dengan built-in microphone di transmitternya yang paling oke. Dan sama, aku pernah bahas microphone ini lebih lengkap di video yang ada di sini. Jadi kalau tertarik dengan pembahasan yang lebih lengkap, silahkan tonton video yang ada di situ. Lalu kelemahan mic ini
ini, dia tuh memakai sistem yang agak berbeda kalau menurut klaim DJI sendiri untuk bisa memberikan kualitas suara yang lebih oke dan minim gangguan. Dan kayaknya sih memang bener ya, karena seperti yang aku bilang tadi, sampai saat ini salah satu wireless microphone yang menurutku paling oke transmitternya. Mikrofon yang ada di transmitternya maksudnya. Tapi balik lagi, ini nggak tahu memang karena bagus atau kebetulan cukup kompatibel aja dengan suaraku. Jadi karena ini kan sebenarnya agak subjektif juga ya, antara suka dan nggak suka. Jadi ya silahkan dinilai sendirilah lewat video ini juga. Intinya take it with a grain of salt. Dan kelemahannya karena teknologi yang mereka pakai itu juga yang bikin mereka tuh katanya bagus. Mereka nih agak nggak kompatibel sama beberapa jenis lavalier mic. Makanya hati-hati kalau mau pasangin mikrofon ini dengan lavalier mic. Jadi kalau tertarik sama mikrofon ini dan pengen beliin lav mic, coba lihat-lihat video lain dulu yang ngebahas mic ini dengan lav ini kompatibel gak. Dan kalau butuh referensi, mikrofon ini sering kupasangin sama Rode Lav 2 dan itu nggak ada masalah sama sekali. Berikutnya Rode Wireless Pro. Ini suara dari mikrofon Rode Wireless Pro. Ini juga salah satu mic yang belum lama aku review, jadi silahkan cek di video yang ada di sini kalau pengen review lebih detailnya. Suara Rode Wireless Pro yang kita dengar dari tadi sampai sekarang adalah suara Rode Wireless Pro yang kita rekam menggunakan mikrofon yang ada di transmitternya. Dan ini suara Rode Wireless Pro yang kita pasang lavalier mic. Ini lav mic-nya tuh Rode Lav 2 yang included waktu kita beli Rode Wireless Pro ini. Jadi memang dapat. Makanya kita tes menggunakan lavalier mic ini juga. Ada beberapa highlights dari mikrofon ini. Yang pertama, charging case. Kalau nggak salah, ini tuh wireless microphone pertama dari Rode yang dapat charging case kayak begini. Support locking system di port lav mic-nya. Jadi nggak perlu takut lagi tuh di tengah-tengah rekaman tiba-tiba lav mic-nya copot. Lalu semua aksesoris yang kita butuhin mulai dari perkabelan, magnet, windscreen untuk transmitter dan untuk lav mic-nya, dan termasuk lav mic-nya sendiri, itu semua terbungkus di box ini. Kalau boleh komplain, paling box aksesoris dan box mikrofonnya ini mirip banget ya. Jadi kalau lagi dibawa ini harus baca, oh ini ada tulisan Wireless Pro-nya, berarti mikrofonnya di sini. Selain itu, ya ini udah agak nitpick banget ya. Tapi selain itu semuanya oke sih. Harga mikrofon ini termasuk semua aksesoris yang kita dapetin ini itu sekitar 5.999, ya 6 juta lah ya. Ini suara mereka masing-masing secara singkat lagi. Ini suara dari mikrofon Godox Magic X-T1. Ini suara dari mic Ulanzi AM18. Ini suara dari DJI Wireless Mic. Ini suara dari mikrofon Rode Wireless Pro. Dan ini suara Rode Wireless Pro yang kita pasang lavalier mic. Godox Magic X-T1. Ulanzi AM18. DJI Wireless Mic. Rode Wireless Pro. Rode Wireless Pro yang kita pasang lavalier mic. Kalau dari perbandingan tingkat barusan udah bisa mengambil keputusan, good for you. Silahkan pakai link yang ada di bawah untuk ngecek harga terupdate-nya. Tapi kalau masih bingung, coba kita breakdown lagi sedikit. Karena sebenarnya mic paling bagus itu ya tergantung penggunaannya untuk apa juga. Pertama, Godox Magic X-T1 untuk content creator atau untuk siapapun juga sih sebenarnya. Tapi intinya yang nggak masalah kalau mikrofonnya itu kelihatan di luar. Ini cocok banget. Kualitas suaranya oke banget, dia compact, gampang dibawa-bawa, dan dia harganya paling murah ya di antara mikrofon yang kita bandingin barusan. Berikutnya Ulanzi AM18 yang sudah atau berencana jadi videographer dan lagi nyari wireless microphone yang cukup budget. Ulanzi AM18 ini pilihan yang oke banget menurutku. Karena ketika kita lagi produksi dan butuh mikrofon, kemungkinan besar kita butuhnya tuh transmitter yang bisa dipasangin lavalier mic. Karena banyakkan situasi kita pengennya mikrofonnya tuh nggak kelihatan, bisa diumpetin. Belum kemampuannya untuk melakukan internal recording untuk redundancy yang pastinya penting untuk safety reason. Karena beberapa alasan tersebut tadi, makanya Ulanzi AM18 ini wireless microphone yang aku rekomen banget untuk videographer atau yang pengen jadi videographer dan lagi jadi wireless microphone yang cukup budget. Untuk mengclarify, wireless microphone ini rata-rata emang pada mahal ya, makanya harga si Godox dan Ulanzi ini sebenarnya bisa dibilang termasuk yang budget, apalagi untuk ukuran, kualitas, dan fitur yang mereka kasih. Berikutnya DJI Wireless Mic. Si DJI Wireless Mic ini ya sebenarnya bisa dibilang Ulanzi AM18 tapi better in every way. Mulai dari kualitas suara, size transmitter, build quality-nya. Tapi masalahnya dia nih ada di posisi yang cukup aneh sekarang. Harga mikrofon ini tuh udah turun. Tadinya tuh harganya sekitar 5 jutaan. Tapi setelah keluar DJI Wireless Mic kedua, harga mic ini tuh turun ke sekitar 3 juta. Dan ini posisi yang cukup nanggung menurutku. Karena di satu sisi mending turun ke Ulanzi AM18 ataupun nabung dikit lagi dan beli Rode Wireless Pro atau DJI Wireless Mic yang kedua. Kecuali kalau bisa dapetin DJI Wireless Mic ini dengan harga miring. Kalau itu ya mungkin ini recommended banget. Makanya agak susah untuk merekomend mikrofon ini karena harganya tadi ya, terkecuali kalau bisa dapetin ini dengan harga miring, itu oke banget. Terakhir, Rode Wireless Pro. Kalau budgetnya memang ada, aku sangat ngerekomen Rode Wireless Pro ini karena udah beberapa bulan aku pakai ini dan nggak ada komplain sama sekali. Jadi highly recommended banget. Dan sebenarnya ini kan bandingannya sama DJI Mic 2 ya. Dan kebetulan aku nggak ada DJI Mic 2 jadi nggak bisa bandingin head to head gitu. Tapi secara singkat, kalau kualitas suara kan sebenarnya tergantung sama suaranya juga ya. Jadi kita akan
exclude-kan itu di perbandingan kita. Tapi kalau penggunaannya mostly untuk bikin konten, jadi untuk jadi konten kreator gitu kali ya, di depan kamera gini aja terus, menurutku DJI Mic 2 tuh ada advantage-nya, dia bisa terkonek ke kamera Sony tanpa kabel. Jadi tinggal pasang ke hot shoe kameranya dengan aksesoris tambahan, lalu udah tersambung ke kamera. Jadi simple banget. Sedangkan si Rode Wireless Pro ini, menurutku suaranya sedikit lebih bagus sih dibanding DJI Mic 2. Tapi itu agak subjektif, jadi jangan dihitung. Fitur timecode yang ada di mikrofon ini tuh bikin kita gampang banget nge-sync internal recording yang ada di transmitter ini yang 32 bit float sama audio yang kita rekam menggunakan kamera dan segala macamnya. Jadi menurutku untuk orang-orang yang cukup banyak ada di belakang kamera juga, ini pilihan yang lebih oke sih. Jadi sebenarnya beda penggunaan aja dan dua-duanya oke banget. Menurutku sih beli yang mana aja nggak bakal nyesel ya. Kurang lebih itu perbandingan beberapa wireless microphone. Jadi untuk quick recap, Godox Magic X1 cocok banget untuk konten kreator yang nggak masalah mikrofonnya kelihatan. Karena harga dan kualitas yang kita dapetin itu oke banget. Berikutnya Ulanzi AM18. Cocok banget untuk videographer atau yang menjadi videographer yang lagi nyari wireless microphone yang on a budget. Karena dia fiturnya udah lengkap dan kualitas suaranya udah cukup oke juga. Lalu DJI Wireless Mic. Agak sulit ngerekomen kalau beli ini sekarang kecuali dapatnya dengan harga miring seperti yang gue bilang tadi. Dan sekali lagi ini bukannya maksudnya ngomong DJI Wireless Mic ini tuh jelek ya. Justru menurutku ini bagus banget bahkan dengan standar sekarang. Makanya yang pakai microphone ini sebenarnya kan nggak perlu siap-siap untuk upgrade dan mungkin karena itu juga makanya banyak banget yang pakai microphone ini sampai sekarang. Nggak ada yang perlu dikomplain dari mic ini kecuali memang pengen upgrade ke 32 bit float yang kalau udah pengen begitu ya nggak ada pilihan lain selain upgrade ke DJI Mic 2 atau Rode Wireless Pro. Yang terakhir, Rode Wireless Pro. Kalau ada budgetnya, silahkan banget. Ini mikrofon yang highly recommended. Dan malahan lucunya menurutku ini salah satu mikrofon yang good value sekarang. Karena dengan harga tersebut, kita udah dapat 2 lavalier mic Rode Lav 2 yang masing-masing harga itu sekitar 1,4 juta. Jadi dengan kita nge-purchase Rode Wireless Pro yang harganya 6 juta, kita dapat 2 Rode Lav 2 yang masing-masing harganya 1,4 juta. Berarti 2,8 juta. Jadi menurutku ini good value banget. Kurang lebih itu perbandingan wireless microphone secara singkat. Semoga membantu untuk mengambil keputusan. Itu aja video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya.